إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر Alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala hingga nikmat mengantarkan kita ke tempat ini. Pertama, nikmat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendorong kita dari rumah kita, dari kantor kita, dari setiap aktivitas kita
kita berada di sini karena panggilan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nikmat usia, nikmat umur. Allah beri kita umur. Dengan adanya umur ini kita bisa kembali berada di sini. Kita bisa kembali berada di atas bumi ini karena kita masih hidup. Yang ketiga, Allah beri kita nikmat kesehatan. Dengan sehatnya badan kita ini, kita kembali bisa melangkahkan kaki ke tempat ini. Begitu pentingnya sehat ini, seseorang tidak berarti baginya harta jumlah, banyaknya hartanya, banyaknya kendaraannya. Jika lumpuh kakinya atau badannya stroke, tak ada lagi rasa yang nikmat di lidah, tak ada lagi nikmat di kendaraan karena sakit. Kita bisa hidup sehat begini, ini anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ketika nikmat ini mampu mendorong kita menjadi orang-orang saleh, menjadi orang-orang muhsinin, menjadi orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Muhammad. Jemaah, khotib ingin menyampaikan materi tentang mendulang pahala di hari Jumat. Nanti arahnya adalah tentang etika sholat Jumat. Tiap Jumat kita sholat, banyak aturan-aturan yang kita tidak tahu. Oleh sebab itu, khotib akan menyampaikan aturan-aturannya, bagaimana agar sholat kita sempurna, mendulang pahala di hari Jumat, besar pahalanya, dengan kita mentaati aturan-aturan dari Rasulullah SAW. Yang pertama, jika seseorang ingin Jumatan, dianjurkan mandi terlebih dahulu. Kata Nabi, inna hadza yaum 'id, ini hari lebaran. Jumat itu dianggap lebaran setiap sepekan, setiap tahun. Idul Fitri lebaran. Faman jaa yaum Jum'ah falyaghtasil. Barang siapa datang ke Jumatan, kata Nabi, mandi. Sunnah. Hadis sahih Ibnu Majah. Kalau bekerja bagaimana? Tidak mungkin dia mandi di kantor. Caranya ketika waktu pagi di rumah, dia niatkan, ya Allah, aku mandi pagi, tujuannya buat Jumatan. Oleh karena itu kata para ulama, yang membedakan antara kebiasaan sama ibadah diniat. Saudara biasa tiap hari mandi. Begitu tak diniatkan ibadah, mandi biasa. Ada 4 mandi sunnah. Mandi pakai ihram, mandi di hari Jumat, mandi Idul Fitri, mandi Idul Adha. Jika tiap pagi kita mandi, tiba-tiba pasti kita tidak niatkan mandi untuk sholat, mandi biasa. Membedakan adat kebiasaan dengan ibadah diniat. Pertama, ke masjid mandi, nampak pahalanya. Daripada yang tidak mandi sekedar untuk saja, ya, bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Dan Rasulullah SAW beliau lalu memakai pakaian terbaru. Nabi Muhammad jemaah, ya, tidak memakai pakaian. Beliau memilih pakaian agak bagus sedikit di 3 tempat: Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Jangan baju yang harian dipakai, bukan tak boleh. Sunnahnya yang agak rangka, ini baju bagus saya pakai ini, jarang saya pakai. Dalam pandangan saya ini jarang saya pakai, ini baju bagus dulu. Bukan baju yang setiap hari, baju kaos, celana biasa. Kata Allah, ya kan Adam, khudu zinatakum. Hai anak Adam, hormati masjid. Bawa perhiasanmu ketika ke masjid. Maksudnya berpakaian yang bagus. Ya, kalau dia kelurahan bukan main pakaiannya, dia mandi, masuk ke dalam bajunya, bagus, rapi, pakaiannya harum. Ketemu Allah, giginya kotor, pakaiannya, ya Allah, kita marah buat pencipta langit, galaksi sakti, menurunkan hujan beriring, tapi hormat Tuhan tidak. Ana inda sunnah abdi. Kata Allah, aku tergantung sangkaan hamba kepada. Jika dia menghadap aku dengan asal-asalan, begitulah aku cuma berikan dalam sedikit kepadanya. Kita hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu pertama, mandi dan berpakaian sekaligus. Yang kedua jemaah, begitu datang ke masjid, ada malaikat di dekat pintu. Datang dia catat. Hadis sahih Imam Bukhari, dia catat. Begitu khatib naik, taubus dia tutup bukunya. Yastami'una dzikr. Sang malaikat itu kata Nabi, banyak malaikat di setiap pintu.
mereka duduk dengan khutbah. Maka jangan tolak datang ke masjid. Jangan sudah khatib naik baru datang. Ya, datang sebelum khatib naik ke mimbar, kemudian dapat pahala yang sempurna, dapat saksi malaikat catatan, dapat catatan buku. Yang tadi terlambat tutup buku, tak dapat catatan, dia sudah dulu, sudah sholat Jumat saja, tanpa ada saksi dan pahala besar dan catatan malaikat yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, begitu masuk masjid, khatib sudah naik ke atas mimbar. Sebelumnya khatib sampaikan. Begitu masuk ke masjid, terdengar azan. Ulama menjelaskan, setiap kita masuk masjid, terdengar azan, kita berdiri jawab azan. Kecuali Jumatan. Begitu azan berkumandang, dengan khutbah hukumnya wajib. Menjawab azan hukumnya sunnah. Maka ketika azan berkumandang, kita sholat sunnah saja langsung. Ya, kenapa? Karena dengan khutbah wajib menjawab azan, maka ketika azan berkumandang kata ulama, kita dianjurkan langsung saja sholat. Ya, kenapa? Karena yang kita tunggu dari Allah adalah mendengar khutbah Jumat. Lalu berikutnya, ketika khutbah sudah disampaikan, jamaah tidak boleh langsung duduk. Ja'al duduk, ismu Sulaim. Di zaman Nabi ada seorang pria namanya Sulaim. Begitu Jumatan terlambat dia duduk langsung. Kata Nabi, Sulaim, kum anta, irka' raka'atain. Wahai Sulaim, bangkit engkau dan buku kedua rakaat, artinya sholat sunnah. Tidak boleh, kata Nabi, kita sholat, kita Jumatan langsung duduk. Mungkin jemaah di bawah ini, maka tidak untuk salah. Ya, di luar sholat juga sama. Kata Nabi, tidak tahu kalau ada dalam masjid, pada jadi, pada kata Nabi, jika kalian masuk masjid, kata Nabi, jangan langsung duduk. Hatta yusolli raka'atain, sampai engkau sholat 2 rakaat. Kenapa? Supaya engkau bisa membedakan mana masjid, mana aula, mana masjid, mana gedung serbaguna, mana masjid, mana kantor. Masjid engkau sholat. Maka kata ulama, makruh hukumnya orang langsung duduk di masjid tanpa sholat 2 rakaat. Dia tidak menghargai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika saudara terlambat ada di sini, maka sholat 2 rakaat kata Nabi, kum anta fatajawwaz. Sholatnya kata Nabi ringkas. Subhanallah bihamdi, sekali lagi. Sama Allah tidak perlu baca sempurna. Ya, kenapa? Karena khutbah sudah disampaikan. Lalu berikutnya, jangan berbicara. Anak-anak kita di bawah ini kedengaran berisik. Perlu pelajaran buat mereka nanti dikasih tahu. Berisik, tidak boleh. Tenang. Kata Nabi, tidak boleh terisuahin. Jika engkau mengatakan kepada teman, ansik, diam. Fakot lahota, sia-sia Jumatan. Mengucapkan itu saja, sudah sia-sia Jumatan. Anak itu tangkap tangan. Ya. Ya namanya anak-anak mereka tidak paham aturan, maka kita harus mendidik mereka, ya, memberikan warning atau ada seseorang yang dibawa untuk menunggu mereka agar Jumatan itu duduk tenang mendengar khutbah Jumat. Lalu berikutnya ada di antara jemaah ini kemudian dia ketika khutbah berkumandang dia main HP atau dia baca Quran atau dia menyibukkan dengan sesuatu. Jemaah, tidak ada aktivitas yang paling afdal dianjurkan bagi makmum ketika khatib naik dengarin khutbah. Kata Nabi, man masal hasr faqad lahudha. Barang siapa memainkan tongkat, pokoknya dia melakukan sebuah aktivitas yang menyibukkan dia dengan khutbah. Entah dengan tasbih dia, apalagi nonton video di HP-nya, dia TikTok. Ada anak-anak kita ini, atau mungkin remaja, atau di antara disibukkan dengan main HP ketika khutbah itu. Tak Jumatan dia akan pahalanya hilang. Tadi sholat atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita disibukkan ketika Jumatan itu dengan berbagai baca Quran, tak boleh berzikir, tak boleh, ya, dan lain sebagainya. Apalagi sampai dia tertidur, dia khawatirkan batal wudhu. Jemaah, maka jika dia terkantuk-kantuk masih boleh. Dalam mazhab Syafi'i, kalau terkantuk-kantuk masih boleh. Ya, jangan bersandar sampai tertidur, tidak bisa batal wudhu.
Berikutnya kata Nabi, nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-hubwa. Nabi melarang orang mendengar khutbah Jumat, didirikan yang kedua lututnya, lalu dia peluk. Harus mengutul hadis Hasan. Jangan mendengar khutbah, mendirikan dua lutut, lalu memeluknya. Apa sebabnya? Kata Imam Nawawi, pertama rawan nanti buang angin. Yang kedua, rawan mengantuk. Yang ketiga, konsentrasi terganggu. Oleh karena itu jemaah rumah, jika kita patuhi semua aturan-aturan ini, insya Allah mudah-mudahan berakhir kita rapi sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat disampaikan untuk membuat puasa kita agar lebih puasa kita tiap semakin menjadi bagus pada kita, menjadi besar pahala kita dengan pengetahuan dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dhikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatan innahu huwas-sami'ul 'alim. اللهم بارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah, sebelum kita berdoa, saya sampaikan dulu dua hadis. Pertama katanya, inna idhamil jaza kama idhamil bala. Kata Nabi, sesungguhnya besarnya pahala seseorang tergantung tingkat pengorbanannya. Jemaah, kalau santai-santai kita tak dianggap penting, sudahlah dapat kita pahala. Jadi Allah itu menghargai usaha orang, ikhtiar orang. Apalagi usaha lebih. Ya, ini gak mandi, ini mandi, yang mandi dapat pahala lebih. Allah tak samakan itu. Ya? Allah tak samakan jemaah. Yang paling berikhtiar banyak usaha, maka dia lebih besar pahala. Berikutnya kata Nabi, lihat berikutnya bagaimana Nabi membedakan pahala oleh Allah SWT. Hadis Sahih Bukhari. Yang datang awal ketika Jumatan dapat pahala seperti unta. Yang datang berikutnya kerbau atau sapi. Datang berikutnya kambing. Datang berikutnya ayam. Datang berikutnya telur-telur semua. Itu dibedakan itu. Kata Nabi, yang syak pertama, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shafil awwal. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang syak pertama. Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Untuk kita dapat salawat. Tak disamakan jemaah. Semakin kita semangat, banyak kita dapatkan, kita perhatian bambu, kita perhatikan ramu-ramu ini, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala beda dibandingkan orang yang tidak peduli, tidak serius, atau dia bersikap meremehkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk lebih khusyuk beribadah, untuk lebih semangat menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل معنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم احشر المسلمين يا الله. اللهم انصر اخوان المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم يا الله وانصر نساءهم يا الله. اللهم عليك اليهود، دبرهم اليهود يا قوي يا متين يا منتقم يا متكبر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Yang tenang dapatkan adik-adik dan anak tidak bermain lagi ya, tidak bercanda sampai lurus didapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله لا إله إلا الله شريك له أحيي ربنا بالصلاة ودخلنا الجنة برسولك الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد عليكم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك بأنك نشهد أن لا إله إلا أنت ربنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغفنا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة